Gereja Katolik menolak prinsip sola scriptura, Alkitab saja, karena tidak memiliki dasar historis maupun biblis, yang berakibat pada reduksi makna ekaristi, perjamuan kudus, di kalangan Protestan. Karismatik menjadi sekadar simbol atau peringatan semata, kehilangan hakikat kehadiran nyata tubuh dan darah Kristus melalui kuasa ilahi. Alkitab sendiri tidak pernah menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya aturan iman. Sebaliknya, Alkitab menyebut gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, 1 Timotius 3 ayat 15. Katolik meyakini kesatuan mutlak antara kitab suci, tradisi suci, ajaran lisan para rasul, dan magisterium, wewenang mengajar gereja. Tanpa otoritas penafsir yang sah, sola scriptura justru melahirkan perpecahan dan ratusan denominasi. Penafsiran subjektif. Simak katekese Romo Cafe. Ya, engkau siap tanya sudah. Jangan siap-siap. Oke, jadi saya mau lanjutkan dengan pertanyaan tentang perjamuan kudus tadi. Oke, Anda dari gereja Engkau Katolik, Protestan dulu. Saya Protestan. alirannya? Protestan karismatik. Oke. Oke, silakan. Oke, yang pertama, kenapa kita gereja Kristen Protestan, kita melakukan perjamuan itu setiap awal bulan? Memang pada dasarnya di dalam Alkitab itu tidak ditulis secara spesifik, tapi kita mengikuti dasar Alkitab yang Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 19, yaitu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan juga dalam 1 Korintus 11 ayat 26, Paulus berkata bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi tahan dulu di situ. dari Tahan dulu di situ. Di situ dikatakan setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini. Sekarang kau terjemahkan secara biblis kata setiap kali. Secara biblis engkau harus bisa mempertanggungjawabkan setiap kali artinya kapan saja. Ya, setiap kali artinya kenapa kita ambil awal bulan supaya lebih spesifik, supaya jemaat bisa mengenal pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Artinya secara biblis dia runtuh. Awal bulan secara biblis tidak mengatakan bahwa setiap awal bulan. Kalau karismatik pasang setiap awal bulan yang tidak tertera di dalam kitab suci, artinya ini tradisi manusia atau tradisi biblis. Ya benar, ini cuma kita ikut tradisi gereja saja. Jangan bilang tradisi gereja. Ini adalah tradisi manusia atau tradisi biblis. Ya, tradisi manusia. Kalau percaya kepada tradisi manusia, artinya sola scriptura gugur. Oke, baik. Berarti kalian bukan lagi memahami hanya kitab suci. Berarti di situ harus dasar iman Pentekostas karismatik bukan hanya kitab suci, bukan hanya sola scriptura, melainkan sola tradisi manusia. Ya, karena yang pertama singkatnya itu perjamuan kudus itu adalah perintah langsung oleh Tuhan Yesus. Yang Saudaraku, kedua, saya tidak repot dengan perintah langsung. Saya repot di sini waktu perintah langsung itu dilakukan. Ayat yang engkau ambil dari 1 Korintus bab 11 ayat 23, 24, 25, 26, 27 sampai ke belakang dikatakan setiap kali. Pertanyaan saya sekarang, setiap kali menurut kitab suci itu setiap hari Minggu atau setiap pertama di dalam bulan menurut kitab suci, yang mana yang benar? Setiap hari atau setiap hari Minggu? Setiap apa yang benar atau setiap minggu pertama dalam bulan? Yang benar menurut kitab suci itu yang mana? yang benar setiap kali itu menurut kitab suci ya, ini memperingatkan tentang kematian Tuhan. Bukan. Menurut kitab suci di dalam Kisah 2 ayat 46 bilang pemecahan roti adalah setiap hari. Menurut Kisah 20 ayat 7 yang dulu. Menurut kitab suci Kisah para Rasul 20 ayat 7 setiap hari Minggu, artinya setiap hari dan setiap hari Minggu. Sekarang engkau harus tunjukkan bukti biblis bahwa setiap minggu pertama dalam bulan itu sangat biblis untuk pemecahan roti.
Saya tidak tanya Yesus memerintahkan lakukanlah ini. Saya tidak tanya itu. Saya tanya tentang waktu untuk memperingati menurut kalian. Mana tertulis di dalam kitab suci? Ya, kalau yang tertulis dalam kitab suci seperti yang tadi Romo bilang dalam Kisah Rasul 20 ayat 7, memang setiap hari pertama minggu itu untuk mereka memecahkan roti. Jadi setiap minggu pertama Dan setiap juga bulan. di dalam Kisah 2 ayat 46 setiap hari. Oke, baik. Tapi menurut pemahaman kita, saya sebentar ya. Satunya pemahaman kita. Kita clearkan menurut kitab suci. Jangan bilang kita, oke di sini. Oke, baik, Artinya, baik. menurut kita lihat dulu kitab suci. Back to Bible. Kan Protestan punya slogan kan? Back to Bible. Kita kembali ke kitab suci. Pertanyaan Oke, baik. saya, menurut kitab suci, minggu pertama di dalam bulan pemecahan roti itu benar atau tidak benar? Ya, benar sekali Romo. Menurut kitab suci, minggu pertama dalam bulan menurut kitab suci adalah untuk pemecahan roti. Benar atau tidak benar menurut kitab suci? Ya, benar kalau menurut Kisah 20 ayat 7 tadi. Dengar baik-baik pertanyaan, bukan hari pertama dalam minggu. Menurut kitab suci, minggu pertama dalam bulan hanya untuk pemecahan roti. Benar atau tidak benar menurut kitab suci? Ya, tidak benar. Kalau itu tidak benar, kenapa kalian lakukan di Pentekostas Karismatik? Oke, saya kasih satu ayat lagi Romo. Dalam 1 Korintus 11 ayat 28 itu menjelaskan tentang hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bukan pertanyaan. Untuk makan itu engkau harus layak dan tidak layak. Saya bukan tanya itu. Pertanyaan saya, buktikanlah ketika minggu pertama dalam kitab suci, minggu pertama dalam bulan untuk pemecahan roti itu tidak biblis. Artinya pertanyaan saya, kenapa kalian ikut sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci sedangkan kalian adalah sola scriptura? Back to Bible. Oke, jadi setiap bulan di minggu yang pertama itu cuma tradisi aja. Kita ikut tata ibadah gereja. Dan juga bukan ketetapan secara Alkitab. biblis tidak ada. Ya, memang bukan ketetapan Alkitab, tapi kita melanjutkan perintah Yesus. Sudah. Artinya Protestantisme tukang tipu, karismatik tukang tipu, omong tentang back to Bible, kembali kepada kitab suci, sola scriptura, tetapi tukang tipunya adalah tidak buat sesuatu sesuai dengan kitab suci. Artinya tukang tipu. Itu yang kau maksudkan. Yang saya maksudkan itu dalam Lukas 22 ayat 19 tadi Romo, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, anamnesis kita bisa jelaskan teologi anamnesis atau ada di bawah. Atau kunci belakang dulu. Atau abskara di dalam bahasa Ibrani. Saya tidak omong tentang teologi anamnesis, teologi peringatan. Engkau bilang minggu pertama dalam bulan. Secara biblis tidak ada. Artinya karismatik Pentekostas yang merayakan minggu pertama dalam bulan untuk pemecahan roti, artinya tukang tipu. Karena secara biblis tidak ada. Iya, memang benar, secara biblis tidak ada. Ini hanya tradisi gereja saja. Berarti di situ sola scriptura, hanya kitab suci, gugur di kalian. Karena selain daripada ini Romo, selain daripada ini, Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan barang siapa mengasihiku, ia akan menuruti segala perintahku. Jadi segala perintah yang Yesus berikan, ya itu kita lakukan semua Romo. Mana perintah dia bilang suruh minggu pertama dalam bulan? Iya, memang nggak ada, itu cuma tradisi gereja. Kalau tidak ada, kenapa kalian buat sesuatu yang sola scriptura? Kami bilang kalian sola scriptura, back to Bible. Kalian sementara buat sesuatu yang tidak ada dalam kitab suci. Ini saya tidak mengerti dengan Protestantisme. Pelimplang atau yang kita namakan itu bipolaritas spiritual. Mereka omong lain, kitab suci omong lain.
Ya, tapi menurut bagi kami apa yang dikatakan oleh Saudaraku, Yesus kita lanjutkan saya itu. tidak ngomong bagi kami. Omong dengan engkau adalah sola scriptura, omong dengan data biblis. Jangan omong bagi saya. Itu kebenaran subjektif, saya tidak penting di sini. Menurut kitab suci tunjukkanlah data bahwa hanya minggu pertama dalam bulan kalian merayakan pemecahan roti. Kalau itu tidak ada dalam kitab suci, artinya Pentekostas karismatik menentang sendiri sola scriptura, back to Babel, dan menggunakan tradisi yang kalian buat, bukan kitab suci. Oke, baik. Itu saja sih yang saya mau tanya, Romo. Itu yang pertama dari waktu. Sekarang poin penting yang kalian bilang, engkau mengambilnya dari Lukas 22 ayat 19 yang saya harus jelaskan. Penggunaan kata anamnesis. Silakan dibaca. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Oke, garis pakai kata peringatan di dalam Yunani yang kita namakan anamnesis, atau dalam Ibrani yang dinamakan askara. Keempat penginjil lebih kepada Injil sinoptik antara Lukas, Matius, dan Markus. Mereka tidak melakukan dua pengulangan. Artinya, hanya ketika Yesus ambil roti dan mengatakan inilah dagingku, lakukanlah ini sebagai kata peringatan, lakukanlah ini sebagai askara, atau lakukan ini sebagai anamnesis akan laku. Sedangkan Santo Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23, 24, 25, 24 dan 25 melakukan dua pengulangan anamnesis di situ untuk tubuh dan untuk darah. 1 Korintus 11 ayat 24 ya, Romo. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ayat yang pertama, Paulus hebat sekali, sedangkan Lukas menekankan hanya satu kali. Paulus dalam teologinya dalam suratnya ini dia menekankan dua kali. Sekarang ayat 25, lakukanlah ini sebagai apa lagi? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Peringatan akan dah. Oke, kenapa begitu penting kata peringatan? Pertanyaan saya untuk Luki. Bagi Protestan, peringatan itu adalah sekedar memperingati, memoria, sekedar mengingat. Ini yang harus kalian lihat. Kata Protestan sekedar mengingat, anamnesis diterjemahkan sebagai mengingat. Pertanyaan saya, saudaraku yang terkasih, kata peringatan ini punya pendasaran di dalam perjanjian lama. Ricky, engkau mute-kan dulu, teman-teman. Kata peringatan ini, kata peringatan, kita bandingkan Lukas 22 ayat 19 dulu sebelum masuk ke perjanjian lama. Kenapa sih kata anamnesis peringatan ini penting sekali? Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Pertanyaan saya untuk Luki, kalau Paskah Yesus punya adalah pengenapan dari Paskah Yahudi, kata anamnesis atau kata abskara di dalam Ibrani atau di dalam bahasa Indonesia kata peringatan ini, kenapa menjadi sangat penting? Pertanyaan saya untuk engkau, apakah engkau pernah dijelaskan oleh pendeta karismatikmu
atau kalian anggap main-main kata anamnesis ini? Oke, jadi peringatan akan aku itu bagaimana kita memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Artinya kenapa kita mengambil cawan dan roti itu, kita memperingati tentang kematian Tuhan dan memberitakan tentang kematian Tuhan. Saudara, bahwa itu bukan pertanyaan saya, dengar baik-baik. Kenapa kata anamnesis adalah kegenapan dari kata abskarah dari bahasa Ibrani tentang penggenapan Paskah Yahudi di dalam Paskahnya Yesus. Itu kata tuh penting sekali. Saya bukan tanya memoria untuk apa, kenangan untuk apa. Pertanyaan saya, bagaimana engkau merelasikan kegenapan di dalam Paskahnya Yesus, anamnesis dalam lakukan ini sebagai peringatan, dan engkau mengkaitkannya dengan penggenapan dari Perjanjian Lama? Pertanyaan saya untuk engkau, kata abskara atau kata anamnesis itu betapa pentingnya sekali di situ. Askara, pertanyaan saya di sini, kenapa kata peringatan itu penting sekali diulangi oleh Lukas 1 kali dan oleh Paulus 2 kali dalam 1 Korintus 11 ayat 24-25? Kalau itu kata tidak penting, kenapa Paulus dalam teologi Ekaristi atau pemecahan roti mengulangnya 2 kali? Kalau engkau tidak jawab, saya akan menjawabnya. Kenapa peringatan itu penting? Ketika orang Yahudi keluar dari tanah Mesir, di dalam Keluaran 12 ayat 14, tolong, lakukanlah Paskah itu sebagai apa? Keluaran 12 ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Apa itu? Di dalam ayat 24, maaf. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Oke, sekarang lanjutkan. Apakah itu sebuah ibadat atau tidak? Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, mereka makan daging anak domba dan roti tak beragi. Lanjut sampai 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Lalu berlututlah bangsa itu lalu sujud menyembah karena Allah lewat. Dan mereka sedang makan korban Paskah. Allah lewat dan menyelamatkan keluarga Israel. Pertanyaan saya untuk saudaraku Luki, kalau itu sekedar peringatan, pertanyaan saya, siapakah korban Paskah di dalam Perjanjian Baru? Karena ketika orang Yahudi merayakan Paskah, mereka makan korban Paskah, yaitu daging anak domba dan roti tak beragi. Mereka tidak makan simbol, mereka tidak makan peringatan, mereka sungguh-sungguh makan daging anak domba dan roti tak beragi. Itulah ibadah yang sejati. Dan ketika mereka makan itu, Allah lewat dan menyelamatkan keluarga Israel. Karena itu mereka berlutut dan sujud menyembah. Pertanyaan saya untuk Luki, kalau begitu engkau harus tunjukkan di dalam Perjanjian Baru
siapakah korban Paskah untuk kita? Yesus Kristus. Engkau bisa tunjukkan ayatnya atau saya bantu tunjukkan? Romo, saya dengar. 1 Korintus 5 ayat ke-7. Siapakah korban Paskah kita? 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ketika Yesus ambil roti, dia katakan, inilah tubuhku. Ketika dia ambil cawan yang berisi anggur, dia bilang, inilah darahku. Saudaraku, itu Yesus omong sungguh-sungguh atau omong sekedar peringatan, sekedar simbol? Peringatan menurut Lukas tadi. Berarti Yesus ambil roti dan mengatakan, inilah simbol tubuhku, atau inilah peringatan tubuhku, atau sungguh-sungguh dia katakan, inilah tubuhku. Oh, inilah tubuhku. Artinya di situ bukan simbol. Bisa jadi. Bisa jadi. Kau buktikan di dalam kitab suci bahwa itu bisa jadi. Oke, inilah tubuhku, inilah tubuhku. Yesus bilang, mengambil roti dan mengatakan, inilah bisa jadi tubuhku. Enggak, bukan. Inilah tubuhku. Inilah tubuh. Karena itu, ketika engkau tidak layak makan roti dan minum dari cawan ini, engkau berdosa kepada roti, engkau berdosa kepada anggur, atau berdosa kepada apa? Berdosa kepada Yesus. Bukan Yesus tidak. Kita lihat sini. 1 Korintus 11 ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Berarti bukan simbol atau simbol di situ. Kalau engkau tidak layak dan makan roti dan minum anggur itu, kalau dia adalah simbol, hanya sekedar peringatan, maka engkau hanya berdosa kepada roti dan anggur. Tetapi di situ dikatakan berdosa kepada tubuh dan darah. Artinya itu benar-benar atau sungguh-sungguh tubuh dan darah atau tidak? Benar-benar sungguh itu tubuh dan darah Kristus. Kalau karismatik hanya sekedar peringatan, lalu sekarang engkau membantah karismatik itu. Jadi sedih ya saudaraku. Sekarang ayat 29. Harus mengakui atau tidak mengakui. Ketika kalian yang mengatakan sekedar peringatan, sekedar simbol, kalian tidak mengaku itu sebagai tubuh Kristus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekarang 1 Korintus turun ke bab 10 ayat ke-16. Roti yang kita pecah-pecahkan dan cawan yang kita ucapkan syukur itu adalah sekedar bisa jadi tubuh atau bisa jadi darah atau simbol atau sekedar peringatan atau sungguh-sungguh darah dan tubuh. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena itu saudaraku, ketika engkau mengatakan sekedar peringatan, engkau tidak mengerti teologi anamnesis. Engkau mau tahu pengertian dari peringatan? Baca Bilangan 10 ayat 10. Ketika engkau ingin mengerti apa itu peringatan anamnesis, atau apakah itu askarah dalam teologi Paskah Yahudi dan Paskah Kristus, baca definisi askarah, anamnesis atau peringatan itu di dalam Bilangan 10 ayat 10.
Bilangan 10 ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu. Haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Tahan dulu. Pada saat kamu melakukan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kata kunci akan datang ini, anamnesis ini. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Supaya kamu diingatkan, yang ada di depanmu ini adalah Tuhan Allahmu. Makanya di situ kalau kita kata askara dimasukkan ke dalam perjamuan suci, perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan mengatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Contoh kecil ya, lakukanlah ini sebagai askarah akan daku. Lakukanlah ini sebagai anamnesis akan daku. Lakukanlah ini supaya kamu diingatkan, akulah Tuhan Allahmu. Karena itu Yohanes 6 ayat ke-55, benar-benar makanan, bukan simbol. Yohanes 6 ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Bukan simbol. Melawan semua kalau bilang simbol. Melayan semua kalau saya sekadar peringatan. Yesus bilang benar-benar. Turun ke ayat 51. Roti itu adalah dagingnya atau tidak? Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sebab Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. yang Yesus akan ambil roti dan mengatakan dagingku, tubuhku. Dan mengatakan untuk apa tubuhnya? Lanjut. Dagingnya untuk apa? Lanjut. Untuk hidup dunia. Luki, kalau engkau mau tinggal tiap hari dengan Tuhan Yesus, ayat 56, engkau harus makan apa dan minum apa? Tubuh dan darah Tuhan. Ginting, baca 56. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Pertanyaan saya untuk Luki, kalau engkau mau dapat hidup dari Yesus, engkau harus buat apa? Harus makan tubuh dan darah Tuhan 57. setiap hari. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Rasanya bagaimana kalau kau tidak makan satu hari, Luki? Sebagai manusia, kalau engkau pergi makan simbol, kau buat apa kau ibadah kalau begitu? Kalau orang Yahudi tidak pergi makan daging anak domba dan roti tak beragi dan Allah lewat dan mereka berlutut sujud menyembah orang Yahudi. Yang ini Yesus bilang benar-benar makanan. Yang makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam aku. Pertanyaan saya, sekarang kita buat pembanding di dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku
dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Luki, jelaskan menurut kitab suci cara supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita menurut kitab suci. Di situ sangat jelas ayat mengatakan bahwa seperti ranting dan pohon tidak bisa dipisahkan, harus tinggal di dalam pohon itu supaya bisa berbuah banyak. Pertanyaan saya, jelaskan menurut kitab suci cara supaya tinggal dengan Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita dengan cara seperti apa? Lanjut Romo, saya dengar Romo. Tidak, engkau jelaskan menurut kitab suci yang diajarkan di karismatik. Cara untuk tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita itu cara seperti apa? Menurut karismatik, bagaimana kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita? Menurut karismatik, yang pertama kita selalu datang kepada Tuhan, berdoa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Selain itu yang dilakukan setiap hari, kita juga melakukan firman Tuhan setiap hari. Bagaimana melakukan firman Tuhan setiap hari? Tapi itu tidak menurut kitab suci. Ya, tapi itu tidak menurut kitab suci. Ya, menurut Romo, menurut kitab suci itu seperti apa? Yang telah kita baca tadi, Yohanes 6 ayat ke-56. Cara supaya kita tinggal di dalam Tuhan dengan cara apa? Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mana engkau bilang doa dan pujian supaya tinggal dalam Tuhan? Oh, engkau jadi tidak percaya menurut kata-kata Romo, Yesus ini? Makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal dalam dia dan dia tinggal dalam aku? Jadi menurut Romo, setiap hari kita harus makan perjamuan kudus. Karena itu di dalam gereja Katolik, setiap hari ada pemecahan roti sesuai dengan Kisah 2 ayat 46. Engkau kerja, engkau bisa datang setiap pagi. Ada jadwal misa pagi atau misa sore di sebuah paroki. Karena menggenapi apa yang dikatakan dalam kitab suci. Yaitu dalam Kisah 2 ayat 46. Pemecahan roti itu dilakukan setiap hari. Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Karena itu dikatakan sakramen komuni. Komuni artinya persekutuan. Di situ juga makan bersama-sama. Ada persekutuan antara kita dan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan karena kita makan tubuh dan minum darahnya. Oke, siap. Kalau kita Silakan. Terima kasih, engkau terbuka untuk dengarkan. Tidak, maaf ya kalau saya keras dalam pengertian itu karena saya butuh bahwa kalian dari sana yang bilang soal Skriptura, saya tunjuk kitab sucinya omong seperti ini, oke? Minta maaf kalau mungkin cara sedikit keras, oke? Siap, saya dengar. Luki, karena alasan begini, Santo Paulus bilang di dalam 2 Timoteus, seperti saya serahkan kepada engkau lagi nanti untuk melanjutkan. Kenapa saya cukup ini loh kebenaran Bibli seperti ini. Kenapa kita menyimpang? Di dalam 2 Timoteus 4 ayat kedua, tunjukkanlah kekeliruan ada di mana. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yakobus 5 ayat 19-20 omong seperti ini. Jika saya bertemu dengan seseorang yang pemahamannya, eksegesi hermeneutiknya keliru, contohnya kekeliruan, error, dan saya tidak mengatakannya itu, saya tidak menyelamatkan jiwanya. Yakobus omong itu. Yakobus 5 ayat 19, saudara-saudaraku,
Jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Luki, karena itu depan saya ini ada terjemahan Yerusalem, ada terjemahan untuk umat, ada yang Latin Hispanik Amerika, ada yang kitab suci populer dari terjemahan KBI-nya Konferensi Wali Gereja Kolombia, ada yang SPD punya, ada yang keluarga punya, dan masih banyak lagi di sana. Di setiap paroki SPD punya banyak kitab suci sebagai pembanding terjemahan. Dan di sini ada edisi untuk Lexio Divina, karena ada penjelasannya di bawah langsung. Oke, bukan untuk mengatakan baca semua kitab suci, atau hanya bagaimana membantu untuk versinya ini arahnya kemana, dia punya skema teologisnya untuk apa, kebutuhan pastoralnya untuk apa, itu yang kita lihat dalam pengertian itu. Jadi inilah Luki, karena itu tanda kasih yang ku kasihi, ku apa, Wahyu 3 menjelaskan itu tentang relativisme. 3 ayat 15, orang yang tidak panas tidak dingin, kekristenan yang tidak panas tidak dingin. Wahyu 3 ayat 15, Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Lanjut. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kita omong tentang kekristenan yang tidak panas tidak dingin, relativisme. Semua sama, tidak ada kejelasan karakter kekristenannya. Karena itu berhadapan dengan orang-orang seperti ini, di situ Yesus suruh Yohanes menulis itu di Laodikia, di ayat 19-nya, tulislah seperti ini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Romo, apakah pastor ada dua pendirinya, Arnold Jansen dengan Joseph Reindermetz, sudah jadi santo lama sekali, dan 4 martir dari Polandia. Oke, Luki, seperti itu. Oke, sekarang tugasmu, silakan mau komen apa saya urus. Tidak apa. Oke. Saya di sini tidak pernah mengajar engkau jadi Katolik apa semua. Oke, saya hanya menunjukkan data biblisnya seperti apa. Oke, siap Romo buat masukannya. Saya belajar sesuatu malam hari ini tentang yang Romo pahami, dan juga saya lebih paham lagi tentang Alkitab malam hari ini. Terima kasih banyak Romo. Oke, selamat datang ya. Jangan merasa tersinggung dan merasa itu karena Aman karena Romo, aman. bagaimana engkau membenci saya karena kebenarannya, tidak apa, itu urusan kalian. Tetapi saya itu selalu mencintai secara pribadi begitu banyak Protestan, tapi Protestantisme itu juga harus dijelaskan. Karena itu kalau ada Protestan yang terbuka untuk begini, sedangkan nanti kalian buat komparasi, studi banding, itu urusan kalian. Tapi ini kita baca kitab suci secara bersama-sama. Pertanyaan saya kepada engkau Luki, berapa kali engkau baca bersama-sama kitab suci seperti ini dengan pendetamu? Setiap mungkin seminggu. Ya, seminggu 4 kali kita ibadah. Tidak. Maksudnya baca begini untuk belajar ini, seperti ini. Kaitkan ke ayat ini, kaitkan ke ini. Itu yang kita namakan isi dan keseluruhan. Atau struktur analogi. Atau yang dalam bahasa terminologi untuk eksegesi dan semuanya itu yang kita dalam konkordansia. Satu ayat itu dikaitkan dengan seluruh yang ada di dalam kitab suci. Satu ayat dibangun oleh keseluruhan kitab suci.
Oh, itu biasa kita belajar di satu ibadah khusus untuk pemahaman Alkitab. Itu seminggu sekali, Romo. Semoga Kita belajar. Katolik juga seperti itu ya, teman-teman Katolik. Belajar kitab suci, baca kitab suci. Kalau tidak mengerti, kita jelaskan. Semoga banyak yang saya di sini anggaplah debat atau dialog dengan banyak Protestan dan tidak pernah mengatakan kamu jadi Katolik. Carilah kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan. Benar sekali, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Yo. Saya izin keluar ya, Romo. Yo Luki, Oke, selamat selamat datang ya malam. selalu. Kalau ada pertanyaan Ya. silakan besok lusa.